Jangan di sini, jangan usah di sini. Mungkin kurang tinggal kita kok sudah. Namun mulai bisa mulai enak. Jadi apa ya?
Terus akan ibu-ibu mangga sejajaran gitu lupa kan biasa kalau ini Bu. Mau ke makian heula cenah makian. ya ini masih ada ya ibu masih Hah? Ya jadi belakang biasa ya pilih ya Terus maju ibu-ibu maju. Iya. Lu habis yang rapi. Menurut rapi kali tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya karena kita semua dapat berkumpul di majelis ilmu ini. Segala puji bagi Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, gimana ibu-ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Sehat ya ibu-ibu, dari pagi kan udah nambah menjaga imun, sekarang menjaga iman dengan tawabul ilmi di sini ya, masya Allah. Kenikmatan yang luar biasa. Ibu-ibu, apa hari ini namanya? Cemburu ya, bidadari sekolah, bidadari value yang luar biasa ya. Itu namanya masya Allah. Pokoknya mah maju dan alhamdulillahirobbilalamin telah datang bersama kita, telah menyempatkan waktu dan ilmunya di hadapan kita. Saja ya Fatul Habibah Abu Ijuz Zakilah kami Kasiro yang adalah waktunya. Maka waktu dan tempat dipersilakan. Miring kemana ya? Ibunya ibu. Apa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah cari dong sih musim nanya. Kayaknya mudah-mudahan nanti kita mati jodoh nggak insyaallah. Sekali ini semangat ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Innas alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah di sore cek ya ini intermezzo ya namanya punya. Oke, alhamdulillah di pagi ya di sore dia mudah-mudahan nanti kita masih cerah pagi, secerah mentari ya kamu awal bulan punya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ia dari dulu suhnya, di dulu suku MC, di dulu suku aku terus wassalamualaikum.
Ampun ya, Ru. Aku tau lagi ting, kena gadget assalamualaikum. Saya punya memang agar mengefektifkan waktu di sini temanya sengaja tema itu berat-berat, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pemecutnya, bisa menjadi penyemangat agar bidadari cemburu pada kita. Hoyong pun dicemburuan ke bidadari. Kabayang tuh bidadari di surga cemburu ka ibu. Kabayang tuh. Aduh, saking ku insecure ya. Nah, kira-kira cara kumaha dugikeun ka tiasa bidadari anu surga ge cemburu ka kita anu aya di dunia. Karena apa kira-kiranya Bu? Hidup Kumaha Bu? Gimana? Taat pada suami, qonitatun sebagainya. Terus kumade. Nah kok bisa? Pertanyaannya kayak kok bisa gitu. Kan asal terkabayangnya ibu dicemburuan Bu. Bidadari, tapi hari ibu cemburu mau sok. Ibu cemburu kata tangga sabelah sebagainya. Hari daki ya Bu, hati-hati kalau suami mau bekerja, ibu harus bukan menyambut, mengantarkan dengan penuh senyuman. Jangan sampai di rumah maraludet pas keluar keluar tina pantau rumah suamina ya tetangga badai angkat langsung melelehnya. Ayo anu pudi mah bapak ka diusir-usir di nyampeduran, anu di bumi mah rumput tetangga selalu hijau sebagainya. Jangan sampai demikian. Nah sekarang kita akan bahas ini materi hari ini hanya membahas satu hadis saja, tapi panjangnya luar biasa. Menceritakan diriwayatkan dari Tobroni ya, kemudian ini menceritakan dialog antara Ummu Salamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kekasih halal. Teruntuk engkau yang telah menjadi kekasih halalku, mari kita jalani hari-hari ini dengan saling mengingatkan, saling belajar menjadi lebih baik. Jadilah alarm ketika aku mulai lengah terhadap kicauan dunia hingga kini menua dan bersama di surga kelak. Tapi gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya punya. Namun sih mau bikin hati ibu berdebar-debar biasanya pas suamiku. Bagian anis. Ibu lamun hoyong beunghar teu hese. Lamun ibu hoyong beunghar ukur hiji cara ngirit Bu. Enjing mang energen. 1.500 kumaha slogan energen kumaha? Minum makanan bergizi. Siang kopi oki jelly drink. Kumaha slogannya oki jelly drink? Tuh, penuh daratan. Jadi mau apa? Ungi ngomong naon? Proma. Ari proma slogannya naon? Solusi lambung. Jadi gitu kan terus udah hari insya Allah Bu awak sadere wayang. Tadi siga triplek deui sadere wayang ya. Dan kita sebetulnya yang susah itu bukan hidup tapi gaya hidup. Lamun begang aya nu komen netizen teh kumaha enggak makan ya. Tapi lamun rada maleber saeutik nyebutna teh tubuh itu ke atas bukan ke Masya Allah. Nah itulah ya, mudah-mudahan sekarang siapapun yang ada di samping kita, mudah-mudahan kelak kita akan bertemu kembali di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah sekarang baru kita masuk ya, agar bidadari cemburu padamu. Ayo kita lanjut, tapi aku bisa carikan ku aku. Nah sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di tempat yang aman, di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra halus dan sutra tebal, duduk berhadapan-hadapan
demikianlah dan kami jodohkan mereka kepada bidadari bermata jeli. Ibu kami ayah di antara kita anu dugi ke akhir hayatnya tidak berjodoh berarti kayak kumaha? Nanti di surganya akan dipasangkan dengan yang sepadan. Contohnya banyak ya, yang tidak memiliki suami siapa? Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Terus istri Nabi Fir'aun Asia bahwa jadi Fir'aun deui ya, bakal dipasangkan dengan yang sepadan. Jadi yang penting manusia itu berikhtiar, masalah jodoh, masalah keturunan, eta mah hak prerogatif Allah. Yang penting kita berusaha karena surga insya Allah akan tetap bisa digapai. Nah, ini surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 54. Kemudian dilanjutkan lagi Bu, ini hanya satu hadis ya, hari ini kita akan membedah satu hadis saja. Nah, ada yang menanyakan ini Ummu Salamah ini, kata bermakna jeli dalam ayat ini membuka sebuah dialog panjang antara Ummu Salamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialog ini merangkum sifat-sifat bidadari yang ingin kita kenali. Jika membacanya, ibu-ibu menjadi cemburu pada bidadari ya. Nah, tapi tenanglah, karena sungguh indah bahwa dialog beliau berdua diakhiri dengan keyakinan bahwa, nah ini Bu, poinnya, dengan keyakinan bahwa wanita dunia lebih baik dan patut dicemburui oleh bidadari. Wah, Masya Allah. Nah, tapi pertanyaan wanita dunia anu kumaha? Apakah anu sen kanan belok kiri? Dicarekan beuki nyarekan atau kumaha? Itu pertanyaannya. Jika kita memiliki ciri-ciri yang bisa dicemburui oleh bidadari, ketika kita di dunia pun bidadari sudah cemburu, apalagi di akhirat kita akan menjadi bidadari tercantik untuk suaminya. Karena di surga mah ayah ini punya. Nah, aki-aki mah sadaya nage saumur sekitar 25 tahunan. Kabayang Bu? Nah, kabayang. Ibu kembali lagi ke zaman-zaman itu, Masya Allah. Nah, kemudian ini hadisnya ya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, meriwayatkan sebuah hadis dari Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, jelaskan padaku firman Allah tentang bidadari yang bermata jeli ya. Yang tadi dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Dukhan ayat 51 sampai 54. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, jawabannya gimana? Bidadari yang kulitnya bersih, matanya jeli dan lebar, rambutnya berkilau bak sayap burung nasar. Ayat dia begitu. Ini bukan di surga lah, yang bidadari surga. Nah, kemudian Ummu Salamah menjawab, jelaskan lagi padaku ya Rasulullah tentang firman ka'amsalil lu'lu'il maknun. Makanya ayat ini namanya lulu ayat. Lulu itu artinya mutiara. Kalau teman saya dulu namanya lulu tapi gak boleh dipanggil lulu. Karena di Al-Qur'annya bukan lulu katanya tapi lulu. Jadi lu'lu'il maknun. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Ini Quran surat Waqiah ayat 23. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, kebeningannya seperti kebeningan mutiara di dalam kelautan, tak pernah tersentuh tangan manusia. Nah, ibu oge kayak di surga singkong halaman heula maliwat kana singka surga jadi bidadari. Karena di dalam Al-Quran hal yang paling nikmat untuk laki-laki apa? Hal yang paling nikmat untuk laki-laki di dalam Al-Quran apa yang sering kali ulang-ulang? Bidadari. Iya, perempuan. Ayo ibu-ibu mau paling nikmat di Al-Quran? Shopping. Duit, perhiasan, makanan kali itu ibu-ibu banyak sesuai pasti di dunia serem di akhirat gitu. Nah, kemudian Ummu Salamah pun bertanya kembali, ya Rasulullah, jelaskan kembali
terkait Quran surat Ar-Rahman ayat 70, fihinna khairatan hisan. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Maka Rasulullah menjawab, itu yang seperti apa? Akhlaknya baik dan wajahnya cantik jelita. Cik ada Rasulullah diturunkan ke bumi intina kangge naon? Menyempurnakan akhlak. Kangge menyempurnakan akhlak. Ya, sekarang banyak kasus-kasus kita itu di kalangan anak-anak hingga emak-emak ada yang kasus yang terbaru. Kalau ada yang ngeri banget, saya tidak share lewat status dari dia, makan jarangnya nguping nanya sosiun ayam kurang kali anu maca kelas 5 SD aku bunuh diri kan? Kelas 5 SD bunuh diri di mananya? Tiba-tiba gantung diri ketika HP-nya diambil. Iya, di Jawa. Ketika HP-nya diambil oleh orang tua. Nah, kemudian usia remaja putus cinta. Loncat di lantai genap karena putus cinta. Aya oke usia SMP. Aya oke mahasiswa kedokteran di dalam mobil. Apa wajahnya ditutup plastik karena teu aya sekat apapun, disimpan wasiat meninggal. Nah, jadi anak-anak kita sekarang itu banyak yang pintar secara kognitif tapi secara mental agak lemah gitu karena banyak hal gitu ya. Dan di antaranya ada sebuah hadis yang mengatakan kalau kamu ingin merusak rumah tangga, rusak dulu ibunya. Ya karena ibu itu madrasatul ula, sedangkan ayah itu kepala sekolahnya. Ya memang masalah akhlak ini udah tuh ngadidik anak udah tuh sebenarnya masalahnya. Nah ini bu, tiba-tiba ibu-ibu istri-istri yang bahkan bidadari cemburu pun akhlaknya baik, meskipun anak kita sebelum istighfar ibunya bahkan ada seorang ulama yang kalau anak agak-agak gimana itu tetap mengeluarkan kata-kata yang baik karena itu akan menjadi doa ya, karena ini ibu-ibu jadi kontennya ibu-ibu. Nah ini temu satu hadisnya punya acan beresnya kalau akunya nah aku tanya lagi jelaskan pada hubungan Allah seakan-akan mereka adalah telur atau burung unta yang tersimpan baik. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, kelembutannya seperti kelembutan kulit yang ada bagian dalam telur dan terlindung dari bagian luarnya atau yang biasa disebut putih telur. Ada ibu-ibu mau si lemah lembut atau gede ambek? Gede ambek. Senang banget ya. Masya Allah, gede ambek. Semangat atau ini yang nyalakan namun anak gede ambek, namun gede ambek. Banyak yang datang ke saya, Bu, bagaimana ini saya tidak bisa mengontrol emosi terhadap anak saya, kumangan dan seterusnya. Intinya banyak sekali proses hingga akhirnya kita memiliki jiwa yang tenang. Seperti yang kemarinnya surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita memiliki jiwa yang tenang, maka ketika dicabut nyawa pun akan dengan sangat mudah. Jadi lamun ngambekan ke anak oge ditahan heula lebih baik menyendiri tong sapore menyendiri nabu teuy-teuy deunya. Nah itu yang ini ciri-ciri bidadari di surga dulu yaitu memiliki lembut, entah itu fisiknya yang lembut seperti kuning telur ya, kuning telur lembut terus aya dina telur teh aya nu warna bodasna geuninnya eta begitu sensitif lembut. Nah nanti bahkan kita bisa seperti bidadari. Nah, acan ya lanjutannya. Oke. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi. Ya Rasulullah, jelaskan padaku firman Allah. Muruban atroba, penuh cinta lagi sebaya ukur.
aneh gitu. Makanya ayah seorang Habib, saya berdakwah itu segmentasinya untuk anak-anak muda. Namun sahabat dan mutus tua mah tetap di dakwahanku saya bisa kedeng deui aya malaikat. Maksud ieu mah atuh rek inget ka kubur kumaha, ubahna oge ayeuna mah dicek gitu nya, dicek jadi jika marani padahal itu tidak boleh. Maksudnya teh sangat banyak alasannya ya Bu ya. Nah, ibu mau meninggal dalam keadaan lanjut usia, dalam keadaan sudah pikun ataukah seperti apa, nanti kalau di surga itu akan menjadi wanita-wanita gadis penuh cinta, bergairah, mengasihi dan umurnya sebaya. Masya Allah. Nah, lanjut. Kemudian aku bertanya, Rasulullah di zaman dulu mah tak acan ngawal kamu nanya, tak acannya kamu bertanya-tanya, aku bertanya. Ya Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari bermata jeli? Maka inilah Rasulullah menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari seperti kelebihan yang apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat. Masya Allah ya Bu ya. Ibu tas dibela ku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibandingkan lebih baik mana antara bidadari yang bermata jeli kita gitu ya, sama kita gitu ya, ternyata lebih baik wanita-wanita di dunia. Angger cek ibu teh amu kumaha heula, angger aya kumaha tah. Naros deui Ummu Salamah teh, mengapa wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari? Rasulullah menjawab, pertama karena sholat mereka ya, seperti dalam hadis lain disebutkan perempuan itu boleh masuk ke surga di pintu manapun anu kahiji sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, keempat taat ke suami, osok taat ke suami, insyaallah ya. Nah gitu, pan 5 tahun pertama sebagai istri apa? Istri berbicara suami mendengar, 5 tahun kedua suami apa? Suami berbicara istri mendengar, 3 tahun ketiga istri berbicara suami berbicara, tetangga mendengar. Ya. Masa kan saya yang salah itu pakai bahasa Arab Ibu. Jadi mengalir amin. Iya mah lewat tetangga teh piringan rampung segala pada rampung. Nah, gitunya taat kah suami itulah yang memang sulit pada jungkir baliknya karena taat sampai 10 tukul. Nya bari wajah kumaha bari hate dungdung hate eta belum taat. Misalnya salat dulu, kemudian puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuningan, sanggulnya mutiara, dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata, gimana Bu? Dibaca dulu ke rambut capek Bu. Ayo, kami hidup abadi, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali, kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami Ayo Bu, sahabat setia Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu pada penghuni di mana-mana di kajian ibu. Parenting. Bapak-bapak nanti hiji, dua, sok elon balik deh. Ibu-ibunya di jalan oke ibu-ibu. Di jalan ibu-ibu. Tadi bapak mah hiji cenanya. Ibu-ibu mah penguasa jalan, penguasa segala. Akhirnya bukan kita ibu. Masya Allah. Oke.
dilanjutkan ya Bu ya. Nah, ini ada sebuah kasus yang ditanyakan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, ini yang lagi viral ya sekarang ya, saya akan bahas. Ya Rasulullah, salah seorang wanita di antara kami pernah menikah dengan 2, 3, atau 4 laki-laki, lalu meninggal dunia. Dia masuk surga dan mereka pun masuk surga. Siapakah di antara laki-laki itu yang menjadi suaminya di surga? Asal pertanyaan luas. Yang pertama, terus mana deh? Yang paling baik, terus mana deh? Yang paling soleh, terus mana deh? Yang terakhir, terus mana deh? Sekarang lagi rame ya, rame deh. Lagi rame artis anu nikah deui, pedas sama mena nyebut sehidup semati. Hirup-hirup batur, hidup nilalari weun. Saya bukan ningali TV tapi kemana katanya cenah sehidup semati. Sudah menyumbang apa? Sudah menyewa kuburan di pinggir suaminya dan lain sebagainya. Ternyata sekarang menikah lagi. Maka ayah ieu ge berarti turun ibunya. Kalau kada cari sendiri pas suami ayeuna. Ayah pengen ayah terus abi bade nikah deui entongnya maksudnya. Jika memang ada yang ditinggalkan oleh suami, menikah lagi pun tidak apa-apa. Karena kita tidak tahu nanti di surga akan seperti apa. Karena hidup akan terus berjalan. Sok riweuh mah batur nu ngalaminan komentarna netizen. Ya betul. Netizen Indonesia batu mau kawin urang nu julidna kuat ka kieu cenah. Di gedungna meuli mewah, bajuna mewah, ada souvenirna kipas. Nah, aya kitu ge nu. Kita ibu-ibu buat saya yang gitu ya. Saya enggak gara-gara usulnya Sofi tinggalian jadi katingali ayo tentang ini nama di karena banyak di zaman Rasulullah pun pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka tidak apa-apa. Kita tidak mengetahui kehidupan orang lain. Bisa jadi suami menikah lagi itu maslahat, tapi asalkan suami abu ya. Kami suami ada nikah di mah pada ngijung jurigan. Ada jurigannya enggak pas akarna pas malam pertama bukan ngijung jurigan. Nah maksudnya tapi tidak tenanawan karena ada beberapa dalil. Yang pertama yang menyatakan yang pertama akan bersatu lagi dengan yang pertama yaitu yang mengambil perawan. Yang kedua dengan yang terbaik, yang paling soleh. Anu katilu anu terakhir seperti dalil yang menyatakan bahwa istri Rasulullah Ummahatul Mukminin itu tidak boleh dinikahi lagi karena agar bersatu kembali dengan Rasul. Nah, aku aya dalil anu beda-beda. Nah, so iman oge-nya aya as-sabru nisful iman, aya al-haya'ul minal iman. Malu itu sebagian dari iman, sabar itu sebagian dari iman. Nah, beda-beda Bu. Soalnya punya kalau anal dhafatu minal iman itu hadis sanes. Karena hadis yang sudah disebut hadis itu mah kata-kata inspiratif tapi tenangnya dipraktekkan. Nah, intinya kumaha narosna kumaha situasi sareng kondisi. Jadi bagi anu naros kali rolona orang anu aral, ramu aral, orang anu gede ambek ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana iman tuh? Maka Rasulullah menjawab as-sabru nisful iman. Tapi bagi anu naros boga ka era urang malu naros putus, maka ku Rasulullah dijawab al-hayatu minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Ia pun sami, nah beda-beda. Rasulullah teh di dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah gimana Bu? Wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih, lalu dia pun memilih siapa di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Lalu dia berkata, Robbi, sesungguhnya laki inilah yang paling baik tatkala hidup bersamaku di dunia, maka nikahilah aku dengannya. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini ibu kayak biasa milih, namun memang menikahnya lebih dari satu kali. Biasa memilih mana pasangan yang memang paling soleh.
kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Nah, selesai hadis itu sepanjang itu teh hadis riwayat At-Tabrani nyebutnya hadis riwayat Tabrani sepanjang saat itu teh berarti intinya naon Bu? Intinya wanita dunia yang membuat bidadari di surga pun cemburu, wanita kumaha Akhlaknya baik. akhlaknya yang baik. Tak pun tapi ke ujung kayaknya akhlak. Nah, karena banyak orang wanita yang pintar tapi tidak berakhlak. Jadi akhlak itu berarti akhlak Mahmudah. asal pelajaran PAI-nya akhlak mahmudah, akhlak majmumah. Masya Allah. Nah, dan kita kan tidak pernah lepas. Kalau di sini kita berarti rata-rata menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru, atau menjadi seorang apapun. Intinya kita bersinggungan dengan orang lain. Dan yang paling utama akhlak yang paling membuka banyak pahala. Ibu mau usah ngobrol karena sebelum tidur sama suami. Ibu kare ngobrol oke eta teh pahala unggul can namun sambil pajepeng-jepeng pahala nate berpundi ibu lamun masih ancai ka suami dengan ikhlas pahalanya sami sareng umroh sareng haji jadi kan itu asal ikhlas tanpa dipinta. Masya Allah. Bahkan suami pun yang mencari nafkah keringatnya bercecer itu akan menjadi bukti, ya, karena sedekah terbaik suami itu nyata ketika bisa menafkahi istrinya. Makanya cerita ustazahnya jadi istri tong ngomel, wae ayah suamina kerjana pokoknya musuh memotoran ngegugok di jalan bakalan geruan istri mah bari amok-amokan tapi istri ngomong-ngomong kumaha nah gitunya. Jadi kadang-kadang suami itu banyak memendam, tidak semua hal diungkapkan. Dia masuk harinya ya salah kita digawean dicarekan ku atasan, ku bos imam dicarekan ibu bos. Masya Allah. Nah di sini pertama cari tahu love language pasanganmu. Jadi ada yang pasangan kita teh ada yang suka love language itu lewat sentuhan, ada yang suka lewat verbal ya. Cari tahu, kemudian beri dukungan atas apapun yang ia lakukan, tetap memberi ruang saat ia membutuhkannya, libatkan dia dalam setiap keputusan penting dalam hidupmu. Dan sok rame atau ibu-ibu mahnya ari palagan terbuka duit bebeja masalaki palagan lanjut ke bebeja. Nyawa dulu lagi ya. Kayak begitu. Kontol ya Masya Allah. Ayo anu suka dikecet-kecet bebeja nyawa gitunya. Libatkan suami dalam setiap keputusan, kemudian mengurangi drama agar tidak sering bertengkar. Lima hari jauh dirindu, hari dekat Dicarekan. Masya Allah, sing sararehat sadana ya. Nah, ya aku tulis puangnya setengah jam juga Bu. Nah, intinya karena ini pemecut saja ya, berarti inti dari apapun itu, bahkan hingga level kita bisa dicemburui oleh seorang bidadari, berarti adalah pada akhlak. Dan akhlak ini tidak bisa dinilai oleh diri sendiri. Kita mikir, abi menigelis, abi ini soleha, abi ini kalau di dalam hati saja sedang kita sedang down itu boleh. Kita sedang down, kita sedang merasa insecure, merasa ini itu boleh menjadi penyemangat. Kita bersyukur kita sudah luar biasa itu boleh, bahkan harus. Tapi maksud saya cilema moal katingali kuso katingali naku kubatur. Akhlak ini sangat berhubungan erat dengan muamalah, dengan hubungan kita sesama orang lain. Hablum minan nas. Jadi
Kalau ada yang mengingatkan kita, sekira-kiranya itu baik, maka diterima. Kemudian tong diterima balik ke bendo, kayaknya ngomongkan kita, wah sekarang apa pokoknya. Tapi bisa jadi kan kita bukan Rasul. Rasul mah ada apa-apa diingatkan oleh Allah itu oleh wahyu. Ya kalau kita salah, wah ayat malaikat Jibril, terus malaikat Jibril itu aja mau. Bisa jadi kita itu diingatkan oleh postingan-postingan yang positif. Bisa jadi itu menjadi penolong untuk kita ya. Maka itu silakan harus dimasukkan ke dalam hati. Jika itu memang masalah untuk kita harus dimasukkan ke dalam hati. Tapi lamun sakirana orang teu masak, supaya begitunya. Cik ari gibah teh kumaha Bu? Nih lamun ngaji mah juga terus nakalan. Gibah teh cik kumaha gibah? Ngobrol-ngobrol ya. Ibu, ayah di sana dia mohon maaf anu kakina pincang, anu matana pecak. Anjeunna apaleun teu bahwa anjeunna matana pecak, kakina pincang. Tapi lamun diomongkeun ku batur dari hati teh. Dari hati eta gibah. Pan aya nu ngaras ka Rasulullah ya Rasulullah. Kan emang bener cenah si anu mah kitu heueuh lamun bener teh gibah eta teh. Lamun salah sanes gibah tapi nah, itulah lisan-lisan yang justru asal mereka ke surga tiba-tiba aya nu teu ridho kumaha Bu? Urang teh geus ka surga tiba-tiba aya nu teu ridho urang ka surga kumaha? Nah, itu nauzubillah min dzalik. Makanya hadis tentang hubungan dengan manusia itu aya yang menyebutkan asal kita sudah meminta maaf itu tengah maafkeun cenah naon, bener kita maaf ke Allah. Tapi ada juga dalil kalau harus sampai orang yang bersangkutan memaafkan. Sesahnya, nah itulah maka menintol mengarumpi Bu. Semakin banyak maling itu semua keceletot gitu. Keceletot, kita sok keceletot, sok sararian, gitu matana. Itulah akhlak itu core-nya di sana, core value-nya itu di sana, bahwa akhlak itu berhubungan dengan manusia dan kita tidak tahu orang itu dengan lidah kita itu tersakiti atau tidak. Bahkan bisa jadi ambu hirup teh mending kieu-kieu teuing. Masalah teh di luhur, di handap, di kiri, di kanan, di depan, di belakang gitunya jadi bisa jadi teu apal ada orang terzalimi yang mendoakan jelek pada kita. Ya, bisa jadi teu apal gitu masalah kehidupan. Makanya di sini jika kita menjaga akhlak sekuat tenaga, bahkan ada sahabat yang ketika sebelum tidur selalu memaafkan kedua orang lain, meminta maaf ke orang lain hingga bisa masuk surga, karena itu tingkatannya sangat tinggi ya, sangat tinggi ketika orang mampu memaafkan dan meminta maaf dengan ikhlas. Masya Allah, orang mau minta maaf teh 1 tahun sekali. Nah, mereka minta maaf kumaha dari senaganya. Nah, begitulah ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bidadari tercantik di surga nanti. Minimal tidak tercantik saat surga, oke, atau tercantik menurut suami kita. Jika di dunia kan gitu. Pokoknya cepat rumah biasa-biasa cek suami kurang mapanggelis. Nah, mual ayahnya ada sebuah. Suami orang oke cepat rumah kumaha cek kurang mapangkat. Nah, masalah mudah-mudahan dengan kita terus belajar menata hati yang memang tidaklah mudah ini, mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita semua, bimbing kita dalam kebaikan. Jangan lupa sholat tidak boleh pernah lepas, karena dalam sholat itu ada yang qalibal qulub sambil qoli ala didikkan. Saya berikan doa lamun ibu aya kesel ka salah seorang, entah itu kesel ka suami, entah itu kesel ka tetangga, atau kesel ka batul, atau ka saha. Amin, Allah melembutkan hatinya. Allahumma layinli kamu laki-laki fi qalbahu. Nah, disebutkan nama-nama kami laki-laki nya nama urang hoyong dilembutkan hati teh. Kami istri berarti kumaha Allahumma layinli
sohih, doanya doa sohih. Karena kita sudah berusaha sekuat tenaga pun hanya Allah yang mampu menemukan hati. Nah itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan karena nanti ibu-ibu yang ditanya ya. Tidak ada pertanyaan, nanti akan ada sesi door prize. Jadi bagian ibu-ibu yang ditanya. Mungkin itu saja untuk sesi kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Nun wal qalami wa ma yasurun billahi bisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan lagi lahir atas materinya hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan kita ya, dipraktekkan di bumi. Ibunya andai suami bisa berakhlak baik, cenah dicemurui dengan bidadari surga. Ibu-ibu, sebelum penutupan ada pemberitahuan, mungkin sebagian ibu-ibu udah pada tahu ya, hari ini ada botrang. Ibu-ibu, masya Allah, sebagian ada yang udah tahu, dan jadi kalau yang belum tahu sekarang ini, insya Allah botrang ya. Ini mah cuma sekedar mempererat aja tali silaturahmi ya. Tidak dipungut biaya, tidak ada iuran. Alhamdulillah sebagian dari KSMP yang 5.000 sehari, yang 5.000 sebulan, sebagiannya dari donatur. Alhamdulillah Buset, ampun pisan. Sebelumnya kita adakan sesi pemotretan, sesi foto-foto, masya Allah. Asa ini kira artis, asa khusus foto cara musofahan, terus ajarkan di Selasa dan Selasa, jadi langsung supri. Jadi nanti di Selasa ya. Pagi gitu. Oh iya, nanti pagi gitu dulu. Soalnya nanti ada doa bersama mungkin ya. Terus 1-2 kata sama ada door prize ya. Makanya ibu-ibu jangan langsung pulang ya. Nggak apa-apa, ngambil dulu. Di mana kan bawah di bawah resep. Alhamdulillahirobbilalamin. Pas selesai mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Hamdalah dan doa akhir majelis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dulu ya Bu ya. Nanti langsung ke sopahan. Terus jangan pulang ke sini ya. Setelah acara ini ya.
Tangannya awas. Sekali lagi. Mahal ya. Gini aja. Gini aja ya. Sekali lagi. Semangat ya. Takbir ya. Takbir. Takbir. Ini tangannya. Nanti videonya Sini aja benar. Di dalam ini duduk aja depan. Ini selendang pertama. Ibu-ibu takbirnya 3 kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Gip ya, nanti dikasih apa? Gip.